Termasuk juga adalah apa yang Allah firmankan di surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Nah, di ayat 8-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat 9-nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat 8-nya memuji orang-orang muhajirin. Berarti lebih fokus kepada pembicaraan tentang muhajirin. Ayat 9 berbicara tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Nah, pertanyaannya, lah yang bukan muhajirin dan bukan Ansor, di mana? Ya, yang bukan muhajirin bukan Ansor disebutkan di ayat 10-nya, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa saja yang datang setelah mereka? Yang datang setelah mereka adalah generasi sahabat yang mungkin tidak bisa disebut muhajirin, mungkin juga nggak bisa disebut Ansor, tapi mereka adalah sahabat Nabi. Itu pertama kali. Termasuk yang datang setelah mereka adalah seluruh kaum muslimin sampai kiamat nanti. Sampai apa? Kiamat nanti. Tetapi bicara tentang orang-orang datang setelah mereka, yang pertama kali adalah generasi sigharus sahabah. Generasi sigharus sahabah atau generasi para sahabat-sahabat kecil yang mungkin nggak bisa disebut muhajirin karena memang tidak hijrah dan juga tidak masuk golongan Ansor. Tapi masuk juga dalam pujian. Masuk juga dalam pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Hasyr ayat 8, 9 dan juga sebagian maksud dari ayat 10. Juga di antaranya lagi adalah firman Allah SWT di surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, wal ansar, dan juga dari golongan ansar. Nah, ini yang disebutkan muhajirin dan ansar, tapi ada tambahannya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Nah, tentu yang dimaksud mengikuti mereka pertama kali adalah sigharus sahabah. Sigharus sahabah, walaupun kalimat at-tabauhum bi ihsan, nah, bisa jadi kita juga mendapatkan peluang di situ. Dan semua muslim sampai hari kiamat nanti mendapatkan peluang di golongan walladzina tabauhum bi ihsan. Tetapi yang dimaksud pertama kali tentu sekali lagi adalah sigharu as-sahabah radhiyallahu anhum. Nah, kepada mereka Allah puji dengan pujian radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzu al-azim. Dan mungkin juga ada ayat-ayat lain, ya. Saya kira apa yang saya sebutkan sudah cukup, ya. Yang saya sebutkan sudah apa? Sudah cukup. Gitu ya. Jadi ya, inilah para sahabat Nabi yang intinya adalah kalau Allah SWT sudah memuji mereka dan pujiannya diabadikan dalam Al-Quranul Karim, berarti menjadi bagian dari yang akan dijaga oleh Allah SWT. Masuk dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Allah sudah memuji mereka, bahkan di At-Taubah 100 tadi menyatakan radhiyallahu anhum, masa kita tidak ridho kepada mereka? Masa kita tidak ridho kepada mereka? Gitu ya.
Itu dari Al-Quran. Yang dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di antaranya disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah tadi, ya, yaitu hadis yang di antara berbunyi khairu ummati qarni. Riwayat lain khairukum qarni, riwayat lagi mengatakan khairun nasi qarni. Yang populer dan kita hafal tuh khairul qurun, bukan khairul qurun ya, tapi khairun nas atau khairu ummati. Tentu yang dimaksud adalah khairu ummati. Jadi umat Islam ini bergenerasi-generasi, ya. Mulai dari zaman Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi, kemudian generasi berikutnya adalah para tabi'in, generasi berikutnya adalah atba'ut tabi'in, mereka mengikuti para tabi'in, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang masuk kategori dan mendapatkan kesempatan peluang untuk menjadi pengikut mereka, walaupun panjang istilahnya. Tetapi dari generasi-generasi itu Rasulullah menyatakan yang terbaik adalah generasi yang sezaman atau sempat bertemu dengan, kalau pakai definisi tadi, sempat bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunia atau wafat juga dalam keadaan muslim, Nah, inilah ya. Ya, ada beberapa hadis lain tapi di antaranya ini. Bahkan dengan bahasa lain adalah Allah SWT zat yang maha tahu, yang maha mencipta dan juga yang maha tahu. Allah lah yang telah menetapkan mereka itu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa Allah tetapkan mereka untuk bertemu Rasulullah? Nah, di antaranya dalam kaitan periwayatan dan penyampaian ajaran Islam adalah mereka yang oleh Allah dipercaya untuk menjadi penyampai ajaran-ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Dan mereka telah menjalankan tugas itu berdasarkan kajian dan penelusuran dari berbagai sisi. Setelah ditelusuri dari berbagai sisi, terbukti mereka adalah orang-orang yang telah dengan penuh amanah menyampaikan semua yang mereka terima dari Allah SWT, baik yang berupa Al-Quran ataupun berupa hadis Nabi, termasuk mereka juga menyampaikan apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Nah, inilah ya yang kemudian berubah menjadi keyakinan yang dimasukkan dalam poin usuluddin atau akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari saya untuk menjelaskan usuluddinnya sampai di sini. Oke ya, nama sahabat Nabi yang pernah murtad tadi, saya baru ingat namanya Tulaihah ya. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Asad ya. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Asad. Harus ditambah kata-kata al-Asadi karena ada bin Khuwailidnya, nanti orang mengira saudaranya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bukan. Kalau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu juga binti Khuwailid, tetapi Al-Qurasyiyah. Al-Qurasyiyah dari suku Quraisy. Kalau ini Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Asad. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu tinggalnya di Mekah, sedangkan Tulaihah ini tinggalnya di kawasan yang dekat-dekat dengan Irak sekarang. Jadi walaupun sama-sama bin Khuwailid, jangan ada persepsi bahwa beliau itu ada hubungan persaudaraan dengan mukminin. Enggak ada hubungan persaudaraan kecuali sesama manusia dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, kalau terkait dengan Tulaihah bin Khuwailid, ya, ini sudah masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, dia mengaku sebagai Nabi. Nah, kepada dia Abu Bakar Siddiq mengirimkan panglima Khalid bin Walid. Terjadi perang antara Khalid bin Walid berhadapan dengan Tulaihah, dan pasukan Tulaihah kalah. Akhirnya dia melarikan diri. Nah, saat melarikan diri, beliau membawa serta istrinya. Nah, saat lari ditanya oleh anak buahnya. Kata anak buahnya, Tulaihah, ente kan nabi ente. Mana Jibrilmu katanya? Mana Jibrilmu?
Emang nggak ngasih tolong pada ente katanya. Ya. Nah, dia melarikan diri dan bersembunyi di Syam. Bersembunyi di Syam. Ya. Akhirnya pasukan Islam dan Islam sampai di negeri Syam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karenanya Tulaihah ini mengatakan, waduh, ini sudah nggak ada tempat lagi. Ya, satu-satunya cara ya taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya dia menyatakan taubat. Insya Allah taubatan nasuha. Ya. Kemudian dia pergi haji atau umrah. Haji kalau tidak salah. Pas haji ketemu dengan Umar bin Khattab, papasan ya. Papasan dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, ente Tulaihah ente, ya kan? Ente pernah membunuh 2 orang sahabat pilihan Nabi Muhammad SAW. Maka saya ada perhitungan dengan kamu karena kamu pernah membunuh 2 orang sahabat utama Nabi Muhammad, di antaranya adalah Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Maka waktu itu Tulaihah mengatakan begini, ya Amirul Mukminin wa Mukminin, ya. Memang iya, saya telah membunuh 2 orang sahabat Nabi itu. Tetapi peristiwa itu kan maknanya adalah saya menjadi sebab 2 orang sahabat Nabi itu mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT karena keduanya mati syahid. Dan peristiwa itu maknanya adalah Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk tidak menjadi orang hina melalui tangan 2 orang itu. Nah, karena jawabannya sangat piawai begitu, akhirnya Umar ya karena sudah taubat dimaklumi ya dan tidak dikisos. Dimaklumi dan tidak dikisos ya. Dan selanjutnya Umar bin Khattab berpesan kepada seluruh panglima Islam yang bekerja dan bersinggungan dengan Tulaihah ini, ya, pesannya Umar adalah gunakan kecerdasannya, tapi jangan kasih posisi. Jangan kasih apa? Posisi. Khawatir posisi itu nanti menggoda dia untuk kembali murtad, Maka pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang dalam perang Qadisiyah, dan daerah itu melewati daerahnya Tulaihah, yaitu Bani Asad. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk menggunakan jasanya untuk hal-hal sifatnya istisyariyah atau penasehat, begitu, nasihat, tapi tidak ngasih jabatan. Sampai akhirnya terjadi saat mau perang melawan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkesimpulan, kita harus tahu peta tentang kekuatan Persia yang akan dihadapi. Dan untuk tahu peta itu secara detail harus mengirimkan delegasi mata-mata gitu ya. Delegasi mata-mata. Maka dibentuklah beberapa orang untuk bertugas ke sana. Salah satunya adalah Tulaihah ini. Walaupun waktu itu Tulaihah bukan sebagai pimpinannya, karena memang nggak boleh dikasih jabatan, bukan pemimpinnya. Nah, akhirnya tim advance kira-kira begitulah ya, berangkat untuk menyusup ke campnya pasukan Persia, tapi menuju ke sana itu bukan perkara mudah, karena pada saat itu malam harinya terang bulan, sehingga pergerakan apapun akan terlihat. Sudah begitu, untuk menuju lokasi di mana pasukan Persia itu sedang membangun campnya, itu harus melewati daerah-daerah berair. Tapi airnya ini nggak bisa direnangi karena terlalu dangkal dan banyak tanaman atau rumput-rumputnya, jadi nggak bisa direnangi airnya. Tapi kalau dilewati dengan cara jalan akan menimbulkan efek suara dan pergerakan mereka juga kelihatan. Nah, karena situasinya sangat sulit, akhirnya tim itu dengan pimpinannya memutuskan tidak bisa melanjutkan tugas. Dan akan memberikan laporan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kesulitan itu. Nah, saat itulah Tulaihah mengatakan, kalau kalian tidak bisa melanjutkan tugas, saya akan melanjutkan tugas seorang diri. Nah, karena dia pernah punya track record murtad,
Maka sempat juga dikomentari oleh yang lain, jangan-jangan ente bukan mau melakukan tugas, jangan-jangan ente mau bergabung kepada lawan, ya kan? Dan menjual informasi kita kepada mereka. Nah, tapi waktu itu karena memang sudah tugas dengan sudah taubat dengan benar, nah, Tulaiha tidak marah, ya terserah kalian lah mau menilai apa, ya terserah kalian mau menilai apa, tapi saya tetap akan melanjutkan perjalanan. Akhirnya benar, timnya balik dan Tulaiha tetap melanjutkan perjalanan. Nah, begitu dia melanjutkan perjalanan karena seorang diri, pergerakan lebih leluasa, sehingga dia berhasil menyusup ke kampnya pasukan Persia. Nah, setelah berhasil menyusup, kesimpulan dia, kalau ingin mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya juga nggak mudah juga, dia harus keliling semua halaman. Maka dia punya ide, saya akan cari tenda yang paling bagus. Karena kalau tenda bagus berarti di situ para pimpinan. Dan para pimpinan pasti tahu persis dan tahu detail tentang seluruh urusan pasukan. Setelah dia menemukan tenda yang paling bagus, dia berpikir, ini sasarannya. Tapi tidak langsung bertindak, dia berpikir cara larinya dulu. Cara larinya dulu, yang penting kan selamatnya dulu, bukan tugasnya dulu, ya kan? Jadi sebelum bertindak berpikir selamat dulu. Maka dia cari kandang kuda, dan dia pilih beberapa kuda yang paling bagus. Nah, dia singkirkan dulu kuda yang terbagus menurut dia, lalu beberapa kuda yang lain, yang bagusnya di level bawahnya, dia ikat dengan tali, kemudian tali itu diikatkan kepada beberapa tali tenda yang bagus itu, ya. Nah, terus dibedalkan oleh dia ke arah yang berbeda. Maka tenda yang bagus itu roboh. Begitu roboh, dia sudah lari menuju kuda yang terbagus yang telah dia siapkan. Nah, dia lari. Nah, tentara Persia itu, panglimanya tahu, ini pasti bukan pekerjaan sembarang orang. Ini pasti pekerjaan musuh. Maka dia tidak pedulikan tenda yang roboh itu, dia pedulikan adalah pergerakan itu ada di mana. Ternyata ada kuda yang lari, maka 3 orang panglima Persia itu, yang masih muda-muda dan gagah perkasa, mengejar kuda yang lari itu. Nah, 3 orang ini kemampuan lari mengejarnya berbeda. Ada yang sangat kuat dan cepat, ada yang menengah, dan ada yang walaupun cepat tapi lebih belakang. Nah, si Tulaiha ini lari dengan menunggang kuda, dikejar oleh 3 orang, tapi ada interval antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, begitu orang pertama itu sudah lari jauh meninggalkan kawasan kamp pasukan Persia, Tulaiha memperlambat kudanya. Sehingga yang mengejar semakin bersemangat. Nah, tanpa diduga oleh yang mengejar, dikiranya dia berhasil mengejar lawannya karena kudanya makin lelah gitu. Dengan tiba-tiba Tulaiha balik kanan dan langsung menerkam yang mengejar itu dan mati seketika. Peristiwa itu dilihat oleh orang kedua. Dan dari jauh terlihat oleh orang ketiga. Tulaiha naik kuda lagi, dikejar oleh orang kedua. Dikejar, setelah agak semakin jauh lagi dengan yang ketiga, dia lambatkan lari kudanya sehingga dimaknai oleh orang kedua sebagai kudanya telah lelah. Begitu dekat, balik kanan lagi dan langsung menerkam kepada yang mengejar itu dan langsung mati juga. Nah, peristiwa itu dilihat oleh yang ketiga. Yang ketiga mengejar lagi dan terus dibawa lari sejauh-jauhnya, kadang larinya cepat, kadang larinya lambat, dikejar terus yang ketiga itu. Begitu ya, sudah jauh, semakin jauh dari kampnya pasukan Persia, dia balik kanan, kali ini tidak dia bunuh, tapi dia lumpuhkan saja. Dan dia tangkap. Lalu digiring untuk dibawa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Begitu kelihatan oleh Sa'ad, nah, apa yang kamu lakukan wahai Tulaiha? Ya. Kata Tulaiha, kan kamu perintahnya saya suruh nyari informasi sebanyak-banyaknya tentang Persia. Saya tidak bisa melakukan itu. Tapi sekarang saya bawa orang
yang saya yakin dia tahu banyak tentang pasukan Persia ini, ya kan? Nah, silahkan ditanya dan diinterogasi, ya kan? Nah, jadi dia tidak membawa informasi, tetapi dia membawa pembawa informasi. Itu Tulaiha radhiyallahu anhu, ya. Nah, akhirnya kata yang dibawa itu, sebelum saya bercerita tentang kamp Persia, ya, saya ingin bercerita dulu tentang orang menangkap saya ini, ya. Ketahuilah, ya, wahai Panglima Muslim, ya kan, saat bahwa kami sebenarnya mengejar dia ini bertiga, dan 3 orang kami ini dalam pandangan pasukan Persia, masing-masing kami itu senilai dengan 1000 tentara. Masing-masing kami senilai dengan 1000 tentara. Ternyata orang pertama dibunuh oleh dia, orang kedua dibunuh oleh dia, dan sekarang saya orang ketiga ditangkap oleh dia. Berarti dia telah menaklukkan 3000 kekuatan Persia. Terus dia mengatakan, kami meyakini ini bukan kehebatan orang ini. Bukan karena faktor kehebatan orang ini semata, tetapi saya meyakini karena ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa karena kalian berada pada kebenaran. Nah, berada pada kebenaran. Lalu orang itu pun masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, apalagi sudah masuk Islam, maka tidak perlu diinterogasi lagi. Dia sendiri sudah akan bernyanyi, ya kan? Karena dia sudah berubah menjadi seorang Muslim. Nah, itulah Tulaiha. Kemudian terjadi perang, dan dalam perang itu Tulaihanya gugur insya Allah sebagai seorang syuhada. Ya. Nah, itulah contoh, ya, contoh bertemu Nabi, beriman, sempat murtad, taubat, ya, dan kemudian dia berpikir adalah bagaimana cara membuat prestasi. Cara membuat prestasi yang sekiranya dengan prestasi itu bisa menghapus dosa-dosanya yang lalu. Itulah pikiran Tulaiha, ya. Semoga Allah telah meridhoi dia dan menerima dia sebagai salah seorang syuhada. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dalam doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.